Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobokan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Kritik keras kebijakan hilirisasi Faisal Basri hasilnya hanya untuk China. Nah, Faisal Basri salah satu orang yang sangat usil tentang kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ya. Namun setelah kritikannya itu salah, Faisal Basri hanya minta maaf, terus minta maaf, mengaku salah, mengaku hilaf, karena sudah berkata seperti itu kepada Pak Jokowi. Untungnya nih ya, Pak Jokowi itu pemaaf dan gak diapa-apain gitu loh. Nah, seperti apa sih videonya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Hilirisasi adalah instrumen untuk mendukung industrialisasi di Cina. Ada yang punya kuasa luar biasa, namanya Luhut Panjaitan. Waduh, dialah yang mengorkestrasi ini. Dialah yang memberikan input sehingga Pak Jokowi ngomong seperti itu. Nah, saya cek Cina, ada Cina mengimpor biji nikel dari Indonesia. Ada ternyata Indonesia yang tidak melaporkan. Apa yang akan Bang Faisal sampaikan? Niat baik, saya mengakui secara publik, saya sudah mengakui bahwa saya memang ada beberapa data yang tidak saya masukkan karena saya hilaf aja ya. gitu. Kita akan saling mengisi. Ya. Ini tidak ada masalah pribadi, tidak ada kebencian pada Pak Jokowi dan juga pada Pak Luhut gitu. Ya. Ini isu publik. Karena juga menguntungkan negara lain. Gimana? Hitungannya gimana? Kalau hitungan kita ya, contoh saya berikan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentah, setahun kira-kira hanya 17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, ke hilirisasi menjadi 510 triliun. Bayangkan saja kita, negara itu hanya mengambil pajak dari 17 triliun sama mengambil pajak dari 510 triliun, gede mana? Karena dari situ, dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, biaya ekspor, penerimaan negara bukan pajak, semuanya ada di situ. Coba dihitung aja, dari 17 triliun sama yang 510 triliun gede mana? Ya logikanya tidak seperti itu. Logikanya tadi sudah diberikan angka itu. Gimana sih? Artinya Pak, kontribusi terhadap PDB ekonomi pasti lebih gede dong. Logikanya gimana? Ya enggak apa-apa. Yang jelas hilirisasi tidak akan berhenti. Hilirisasi setelah nikel stop, kemudian yang masuk ke tembaga, ke koper, nanti masuk lagi ke boksit dan seterusnya. Karena memang siapapun, negara manapun, organisasi internasional apapun, saya kira nggak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi. Dari ekspor bahan mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi. Karena kita ingin nilai tambah ada di dalam negeri. Kan mengatakan bahwa negara kita rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dia benar rugi? Tahu nggak? Dengan kita melakukan hilirisasi, itu penciptaan nilai tambah itu sangat tinggi sekali di negara kita. Contoh, hilirisasi kita di nikel.
ekspor kita 2017-2018 itu hanya 3,3 miliar US dollar. Begitu kita menyetop ekspor nikel, kita melakukan hilirisasi, ekspor kita di 2022 itu hampir 30 bilion US dollar, 10 kali lipat. Teman-teman tahu nggak? 2016-2017 defisit neraca perdagangan kita dengan China itu 18 bilion US dollar. Akibat hilirisasi, kita dorong ekspor kita tidak lagi berbentuk komoditas, tapi sudah berbentuk setengah jadi dan barang jadi. Di tahun 2022, defisit neraca perdagangan kita dengan China itu hanya 1,5 bilion US dollar. Dan di kuartal pertama di 2023 itu kita sudah surplus 1 bilion US dollar. Ini biar teman-teman catat ini. Jadi IMF jangan dia ngomongnya ngaur-ngaur. Siapkan aturan mainnya sehingga jelas semua melakukan rehabilitasi, semua perusahaan tambang melakukan reklamasi dengan standar-standar internasional yang baik, dengan standar-standar lingkungan yang baik. Saya kira nggak sulit. Ini hanya mau atau tidak mau, sehingga memiliki nilai tambah. Kuncinya di situ. Yang kita inginkan nilai tambah. Ya. Kiriannya beliau begitu, enaknya beliau, dia tidak memandang siapa saja bisa bersama dengan dia. Sangat bangga, saya sangat senang sekali saya ketemu dengan Pak Jokowi. Saya hanya satu saja yang saya harapkan dengan Pak Jokowi, menyampaikan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi begitu pedulinya sama masyarakat, kesehatan dijaga, supaya dia bisa konsen untuk masyarakat lagi, betul-betul baik untuk masyarakat. Perusahaan, belum income untuk negara, pajak. Belum terciptanya lapangan-lapangan usaha baru di kanan kiri, dan juga ini yang mengirim misalnya nikel ore ini dari perusahaan di dalam negeri. Saya kira keuntungan kita menyetop ekspor bahan mentah nikel itu manfaatnya bisa lari kemana. Sebab itu nanti tahun depan akan kita lanjutkan untuk stop ekspor bahan mentah boksit, dan selanjutnya tembaga, selanjutnya emas, selanjutnya timah. Saya rasa itu.